Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang mengelola batas dan hubungan berganda. Yang pertama, itu ada hubungan ganda dan beragam. Yang kedua, itu ada hubungan sosial dengan klien. Selanjutnya, yang pertama, itu ada hubungan ganda dan beragam. Hubungan ganda adalah beberapa hubungan yang dapat terjadi jika profesi menganggap dua atau lebih peran pada saat yang sama atau berurutan dengan klien. Hubungan berganda yang mencakup hubungan rangkap dan non-profesional. Ruang lingkup beberapa hubungan ini mungkin dapat melibatkan asumsi lebih dari satu peran profesional, seperti instruktur dan terapis, atau memadukan hubungan profesional dan non-profesional, atau seperti konselor dan mitra bisnis. Baik, selanjutnya, hubungan ganda non-seksual kadang-kadang disebut sebagai hubungan non-profesional, berada di bawah pengawasan yang meningkat pada tahun 1990. Contohnya non-seksual, banyak hubungan termasuk menerima klien yang anggota keluarga atau teman, menggabungkan peran supervisor dan terapis, membentuk bisnis pengaturan dengan klien terapi atau menggabungkan konseling pribadi dengan konsultasi atau pengawasan. Berbagai hubungan non-seksual pada umumnya tidak dianjurkan, namun para terapis diperingati tentang bahaya eksplorasi dari membahayakan klien. Hubungan non-profesional cenderung kompleks dan hanya sedikit pertanyaan mengelilingi. Mereka memiliki jawaban yang sederhana dan mutlak. Konselor tidak selalu bisa melakukan peran tunggal ketika bekerja dengan klien atau masyarakat. Juga tidak selalu diinginkan bahwa mereka membatasi diri pada satu peran. Banyak sekali konselor akan ditantang untuk menyeimbangkan peran ganda dalam hubungan profesional mereka. Konselor disarankan untuk merenungkan dengan hati-hati masalah yang mungkin timbul karena terlibat banyak hubungan sebelum terlibat di dalamnya. Selanjutnya, itu ada hubungan sosial dengan klien. Mereka melihat kontak sosial, khususnya yang sesuai dengan klien yang tidak sangat terganggu dan yang mencari pertumbuhan pribadi. Beberapa konselor rekan misalnya berpendapat bahwa persahabatan sebelum atau selama konseling sebenarnya faktor yang positif dan membangun kepercayaan. Terus, praktisi lain mengambil posisi bahwa konseling dan persahabatan tidak boleh dicampur. Mereka berpendapat bahwa mencoba untuk mengelola hubungan sosial dan profesional secara bersamaan dapat memiliki efek negatif terhadap proses terapeutik persahabatan atau keduanya. Selanjutnya, berikut adalah beberapa alasan untuk menghambat praktek penerimaan teman sebagai klien atau menjadi sosial terlibat dalam klien. Yang pertama, itu ada terapis. Mungkin tidak menantang karena mereka harus dengan klien mereka yang sudah tahu latar belakang sosialnya. Yang kedua, itu ada kebutuhan konselor sendiri untuk menjadi disukai dan diterima dapat menuntun mereka ke kurang menantang agar persahabatan atau hubungan sosial yang akan membahayakan. Yang ketiga, itu konselor membutuhkan konselor ini kebutuhan sendiri, mungkin terlibat dengan para klien mereka ke titik yang hilang objektivitas. Dan yang keempat, itu ada konselor di resiko yang lebih besar pemanfaatan klien karena perbedaan kekuasaan dalam hubungan terapeutik. Baik, selanjutnya itu ada konselor tetap bertanggung jawab untuk setiap hubungan didirikan dengan mantan klien. Hubungan tersebut dapat mencakup, tetapi tidak terbatas pada persahabatan, sosial, keuangan, dan alam bisnis.
Konselor itu harus berhati-hati tentang memasukkan hubungan tersebut dan mempertimbangkan apakah isu-isu dan dinamika relasional hadir dalam konseling telah diselesaikan sepenuhnya dan benar berakhir. Dalam kasus apapun, konselor mencari konsultasi pada keputusan tersebut. Baik, terima kasih.